Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Monggo, Sehat silakan. nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, dari rumah aja ini ya. Nggih, niki saking Silaturahim beliau, ini, Kak. silaturahmi panjenengan. Nggih. Kan panjenengan nggih pengurus Muhtasar MPCNU nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Termasuk Muhtasar Terus pundi PCNU Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Alhamdulillah. Ya. Kegiatan Muhtasar napa mawon Yai? Alhamdulillah. Menawi kula ningali PC niku Abah Muhid bagus Yai. Alhamdulillah. Berpengalaman beliau. Pengalaman. Cuman kalau pengen tahu tentang Muhtasar mawon. Oh, nggih. Memang betul Ki Haji Abdul Muhid, Abah Muhid itu orang yang sangat berpengalaman. Oh, oke. Di NU itu saya lihat sejak dulu memang begitu. Insya Allah mengenai NU dari jajaran Suriah, Tanfidiyah, dan yang lain. Insya Allah yang banyak pengalaman tuh Abah Muhid, Ki Haji Abdul Muhid. Abah Muhid. Di yang sekarang ya. Jadi kalau kegiatan Muhtasar, alhamdulillah belum pernah mendapat undangan atau kegiatan. Ya. Tapi saya baca di perundang-undangan atau peraturan yang ada pada ADART Nahdlatul Ulama. Muhtasar ini punya hak yang namanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang yang melakukan itu termasuk khairu ummah. Khairu ummah, sebaik-baik umat. Jadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, termasuk khairu ummah. Yang lengkapnya dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Khairu ummah, siapa khairu ummah itu? Termasuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya lihat di anggaran dasar, tadi saya baca-baca pada pasal 57 bunyinya begini. Ayat 1, Muhtasar bertugas memberikan arahan, pertimbangan, dan atau nasihat, diminta atau tidak, baik secara perorangan maupun kolektif, kepada pengurus. Jadi di dalam anggaran dasar ini isinya begitu. Oleh karena itu saya sedikit akan menyampaikan di antaranya tugas Muhtasar. Ya mohon maaf ini, saya sibuk, ngomong santri juga banyak, ngeramut lembaga kecil-kecilan ini. Ya ada TK, ada playgroup, ada MI, ada sanawiyah, ada aliyah, ada SMK, ada SMP, bahkan perguruan tinggi, walaupun toh mahasiswa hanya sekitar 2000 ya.
belum lembaga-lembaga non formal seperti TPQ, Dinia, paket-paket, juga santri pondok, tahfidz dan lain sebagainya. Hingga mohon maaf saya juga tidak sempat silaturahim satu persatu, juga tidak sempat untuk menyampaikan sesuatu langsung. Mohon maaf ini, terutama kepada Kiai Sepuh Hadratus Syekh Al-Mukarram Sohibul Fadilah Kiai Haji Kusen Ilyas. Ya. Ngapunten yai, ngapunten nggih. Kula sempate nggih ngomong ngeten iki. Mohon maaf dateng Kiai Sepuh, barangkali kula niki suul adab tak derengi. Yang perlu kula sampaikan niki, setelah ditinggal Kiai Akhyat Halimi Waliullah, pondok pesantren Sabilul Muttaqin Kota Mojokerto. NU di Mojokerto ini sepertinya jalan di tempat. Tidak ada program yang menarik tambahan selain program yang disampaikan oleh pengurus PC yang disponsori, yang dibidani, yang disponsori oleh Kiai Haji Akhyat Halimi. Padahal sikon situasi waktu itu berat waktu itu. Kalau saya banding dengan suasana yang sekarang. Maksud saya nambahlah satu titik begitu. Kalau dulu rumah sakit paling minimal sekarang mendirikan sekolah tinggi atau perguruan tinggi atau universitas kedokteran begitu. Ya. Di Mojokerto ini ada kurang lebih 18 perguruan tinggi. Kalau ditambah kota seperti Maijen Sungkono, Raden Wijaya dan yang lain lebih dari 20. Ini jurusan kedokteran belum ada. Juga daerah sekitar Mojokerto belum ada. Ini maksud saya dimasukkan program yang paling utama. Paling utama. Kalau situasi dulu ya Akhyat itu mendirikan rumah sakit, ya. Dan waktu sponsornya juga berat, saya masih ingat saya. Masih berupa warung Sakinah itu, warung Mbah Brek. Saya itu dari akan Akhyat kalau hitung mboten lepat niku sampai 5 kali atau 4 kali. Arah Jombang kadang pulang. Supiripun namine Yai Yunus, Pak Yunus. Pak Yunus niki daleme wingkinge Pondok Abayat sebelah wetan niku supire biasa. Lek nyeluk ngeten, "Wah Yunus, mandek diluk. Calone rumah sakit niki tak patehan. Kula wacane Fatihah. Cek nang dadi rumah sakit." Suasananya masih berat itu. Apa mencari uang itu yang santri Yai Akhyat itu yang paling depan, ingat saya ini Kiai Haji Siroji Ahmad, Kiai Haji Mas'ud Yunus,
Kalau tidak salah waktu itu Ansor mungkin saya. Namanya Ansor, banter-banternya orang. Ya, pernah mengadakan penggalian dana, ngundang Kiai Haji Jainuddin MZ di stadion tuh. Yang lain-lain bapak-bapak ini juara kiai tahu, seperti kaleng, seperti beras, dan lain-lain. Berat sekali. Tapi kalau sekarang ini suasananya lebih mudah insya Allah, lebih ringan insya Allah. Satu contoh. NU ini kan orangnya ada di mana-mana. Betul, ada di mana-mana. Ada yang di Golkar mungkin, ada di PDI mungkin, ada di Nasdem juga mungkin, Gerindra. Ada yang di Gerindra juga mungkin, ada yang di PKB juga, ya. Ada juga mungkin di B3 ya. Itu salah satu modal juga. Padahal kan DPR ini 1 miliar, DPR ini 1 miliar, sumbernya dari mana? Insya Allah ada. Ya. Ya. Itu kondisi sekarang. Dan insya Allah rumah sakit Islam Sakinah itu sudah bisa diambil sebagian untuk kepentingan mendirikan perguruan tinggi jurusan kedokteran. Ya paling tidak umpamanya bangun atau ngurus izin operasional. Kalau uangnya habis ya berhenti dulu. Kapan dilanjutkan? Dan Sakinah itu banyak uangnya insya Allah. Udah berapa persen untuk kegiatan itu. Atau uang-uang yang kecantol kepada barangkali kepada teman-teman itu. Ya. Yang kecantol atau nyantol itu ya. Itu juga begitu. Sebagai bukti taubat kepada Allah. Betul. Mungkin uangnya itu ada yang dikembalikan sedikit-sedikit, yang memperoleh dengan cara-cara yang tidak prosedural, apa itu termasuk subhat, apa itu termasuk makro, apa itu termasuk haram. Itu juga masuk modal di antara. Barangkali. Ya, betul. Barangkali. Betul, sangat logis ya. Ya, namanya manusia. Betul. Ya. Di orang tobat itu kan ya, di samping minta maaf kan, kalau misalnya mengambil sandal kan sandalnya harus dikembalikan. Tidak hanya istighfar saja. Ya. Itu diantaranya. Jadi biar ada satu titik lagi lah. Melangkah tidak hanya tinggalannya Hadratus Syekh Haji Akyat Khalil. Ya ada perjuangannya kan, ibaratnya ditinggal itu kan juga belum sempurna. Ibaratnya kita mendirikan sekolah TK itu, ya ada perkembangannya, gedungnya tambah bagus, TK-nya, ditambah lagi kursinya agak bagus, ditambah lagi peralatan lab yang asalnya tidak ada menjadi ada. Itu saya anggap masih jalan di tempat. Ya. Jadi rumah sakit Sakinah itu kurang lebih berdiri sudah 35 tahun, kurang lebih. Sekitar tahun 80 berapa itu, tahun 90-an begitu ingat saya. Jadi iya, ingat saya itu yang gerda depan dulu itu ya termasuk santrinya Ki Haji Akyat Halimi, termasuk Ki Haji Siroji Ahmad, Ki Haji Mas'ud Yunus, itu bersama-sama jamaah NU Muslimat Fatihah Kabupaten dan Kota Mojokerto. ya,
Ya mungkin kalau tidak direwangi oleh kota ya beratlah saat itu. Memang pengurusnya masih bergabung. Ada Pak Ansor Khalil dan lain-lain Durang Kota juga. Jadi inilah maksud saya salah satu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi harapan saya nambah 1 titik, insya Allah Kiai Haji Muhid Abah Muhid juga bersama teman-teman pengurus jamaah NU termasuk muslimat fatayat mampu untuk melaksanakan. Amin. Saya juga memohon kepada Allah, biar NU itu selama kurang lebih 35 tahun jalan di tempat. Siapa ketuanya saya tidak ngurus. Jadi pengamatan saya, prediksi saya, hasil survei saya anggap 35 tahun itu NU Mojokerto ini jalan di tempat, hanya menjalankan programnya yang disponsori oleh Kiai Haji namanya Rumah Sakit Sakinah. Marilah kemohon kepada Allah, mudah-mudahan semua ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahanlah kita semuanya ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Saya kira cukup ya, Ustadz Nur Hidayat ya, Ustadz Haji Nur Hidayat ya, yang aslinya Sampang Madura ini ya, juga NU mulai kecil, salah satu tetangga Kiai Haji Alawi dari Madura. Semoga apa yang diharapkan oleh Muhtasar PCNU Romo Dr. Kiai Haji Abdul Rahim SMH oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan dan dilaksanakan oleh PCNU Kiai Haji Abdul Muhid sebagai Ketua Tauhidiyah, yaitu dalam rangka menambah 1 titik dari Sakinah sampai ke perguruan tinggi jurusan kedokteran. Mudah-mudahan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian dialog kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.